Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswatimah dengan NIM 055636884 dari Sistem Informasi UT Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. Di sini saya sudah membaca soalnya dan ketentuan-ketentuannya. Jadi langsung saja kita membuat programnya. Untuk kelas menu item udah selesai. Kita lanjut ke kelas makanan. Untuk makanan sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke kelas minuman. Oke, kita lanjut ke diskon. Oke, kita lanjut ke kelas menunya. Kelas menunya sudah, sekarang kita lanjut ke kelas pesanan. Ya, untuk kelas pesanannya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap akhir, yaitu main Java. Ya, sudah semua untuk masing-masing kelasnya. Oke, pertama di sini ada kelas menu item. Kelas menu item ini adalah kelas yang paling utama. Saya menjadikan kelas menu item sebagai abstrak kelas karena semua jenis menu seperti makanan, minuman, maupun diskon pada dasarnya memiliki kesamaan data, yaitu nama dan harga. Abstrak kelas itu digunakan untuk membuat kerangka umum yang nantinya diturunkan ke kelas lain. Di dalam menu item ini terdapat atribut nama, harga, dan kategori. Ini merupakan atribut. Ketiga atribut ini dibuat privat sebagai penerapan encapsulation agar data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya di sini terdapat constructor. Constructor ini digunakan untuk menganalisis data ketika objek dibuat. Lalu di bawahnya ada getter dan setter. Metode-metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut tanpa harus mengaksesnya secara langsung. Kemudian di sini ada format harga. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai harga menjadi format string agar lebih mudah ditampilkan. Dan terakhir, terdapat metode abstrak. Metode ini belum memiliki isi karena akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Selanjutnya ada kelas makanan. Kelas makanan ini merupakan turunan dari menu item. Hal ini terdapat pada kode extend menu item. Kata extend ini menunjukkan bahwa kelas ini mewarisi atribut dan metode dari menu item. Pada constructor, saya menggunakan super untuk memanggil constructor dari kelas induk. Artinya ketika objek makanan dibuat, nama dan harga dikirim ke menu item dan kategorinya otomatis menjadi makanan. Kemudian di sini ada override method.
Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi makanan ke layar. Lalu ada kelas minuman. Kelas ini memiliki konsep yang sama dengan makanan. Pada bagian public class minuman extend menu item, kelas ini juga mewarisi menu item. Kemudian constructor digunakan untuk memberikan kategori minuman secara otomatis. Kemudian metode tampilan menu di override untuk menampilkan data minuman. Pada bagian ini saya menerapkan konsep inheritance dan polymorphism. Lanjut ke kelas diskon. Kelas diskon juga merupakan turunan dari menu item. Kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu private double diskon. Atribut ini digunakan untuk menyimpan persentase diskon. Pada konstruktor ini, saya mengisi harga dengan nilai 0 karena objek diskon tidak memiliki harga seperti menu makanan atau minuman. Kemudian metode berikutnya digunakan untuk mengambil nilai diskon. Sedangkan metode tampilan menu pada override digunakan untuk menampilkan informasi promo beserta persentase diskonnya. Lalu untuk kelas menu ini berfungsi sebagai pengelola seluruh daftar menu. Pada bagian ini saya menggunakan array list. Array list dipilih karena jumlah data dapat bertambah secara dinamis. Pada konstruktor public menu, saya membuat objek array list terlebih dahulu, kemudian saya menambahkan data awal menggunakan daftar menu add. Untuk makanan dan minuman, artinya pada saat program dijalankan, menu sudah tersedia tanpa perlu diinput terlebih dahulu. Lalu metode tambah menu ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke array list. Selanjutnya untuk tampilkan menu, ini digunakan untuk menampilkan seluruh menu. Lalu pada bagian for in, saya menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh data menu satu persatu. Lalu di sini ada metode simpan menu. Ini digunakan untuk menyimpan menu ke file. Pada bagian print writer, program membuat file menu txt, kemudian data ditulis menggunakan tulis print in. Setiap menu akan disimpan ke dalam file. Lalu untuk metode baca menu, ini digunakan untuk membaca file. Pada bagian buffer reader, program membaca file menu txt. Kemudian untuk file, ini digunakan untuk membaca setiap baris sampai akhir file, lalu ditutup oleh baca close. Lanjut ke kelas pesanan. Pada kelas ini digunakan untuk mengelola transaksi. Pada bagian daftar pesanan dan daftar diskon, saya membuat dua array list untuk menyimpan menu yang dipesan, yang kedua untuk menyimpan diskon yang aktif. Pada metode tambah pesanan ini digunakan untuk memasukkan menu ke dalam daftar pesanan. Lalu di sini ada metode hitung total. Ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh harga pesanan. Pada bagian ini program membaca seluruh item pesanan. Kemudian harga setiap item dijumlahkan ke variabel total. Kemudian di sini ada tambah diskon. Ini digunakan untuk menambahkan diskon pada menu makanan atau minuman yang diinginkan. Lalu di sini ada metode hitung diskon. Ini digunakan untuk menghitung total potongan harga. Pada bagian ini program membaca setiap pesanan. Lalu program membandingkan dengan seluruh diskon yang tersedia. Jika nama menu sama, maka program akan menghitung nilai diskon menggunakan item get harga dikali diskon dibagi 100. Lalu di sini ada metode total bayar. Di sini ada rumus yang artinya total belanja dikurangi total diskon. Oke, lanjut ke kelas main. Kelas main ini adalah pusat jalannya program. Pada bagian ini, saya membuat objek menu dan pesanan. Kemudian terdapat perulangan do. Perulangan ini digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Menu utama ditampilkan menggunakan sysout, print in, sedangkan pemilihan menu menggunakan switch. Setiap case di sini memiliki fitur yang berbeda. Case 1 ini untuk menambahkan menu, lalu ada case 2 di sini untuk menampilkan menu, kemudian ada case 3 untuk melakukan pemesanan, lalu ada case 4 ini untuk memberikan diskon pada menu yang kita inginkan, misal untuk makanan atau minuman. Lalu ada case 5 ini untuk melihat total transaksi, lalu ada case 6 untuk menyimpan menu ke file, case 7 untuk membaca file, lalu untuk case 8 untuk keluar dari program. Pada bagian akhir di sini ada exception handling. Di sini saya menggunakan try dan catch.
Tujuannya agar program tidak langsung berhenti ketika pengguna memasukkan input yang salah. Misalnya ketika program meminta angka tetapi pengguna memasukkan huruf. Oke, kita coba jalankan programnya. Ini kita coba untuk menampilkan menu. Sudah muncul. Ini saya akan menambahkan menu baru untuk kategori minuman. Untuk nama menunya misal es doger. Harganya 12.000. Oke, di sini ada keterangan menu berhasil ditambahkan. Kita coba lihat menunya, apakah sudah masuk. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Untuk nama menunya es doger, kategori minuman, harganya 12.000. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengatur diskon pada menu. Klik nomor 4. Pilih nomor menu yang akan diberi diskon. Misal di sini untuk diskonnya iga bakar, persentase diskonnya 10%. Iga bakar berhasil diberi diskon 10%. Kita coba untuk memesan menu. Di sini misal untuk iga bakarnya jumlahnya 2, tambah pesanan. Yes. Untuk menu selanjutnya saya akan memilih ayam bakar 1. Untuk minumannya es jeruk. Tambah pesanan. Di sini sudah muncul untuk total belanjanya sebesar 131.000, lalu mendapatkan diskon 9.000 karena tadi kita sudah mengatur diskon pada menu iga bakar. Kemudian untuk total bayarnya segini. Struk berhasil disimpan. Ini otomatis muncul untuk struk txt-nya sini. Untuk struk pesanan iga bakar ada 2, lalu ayam bakar es jeruk 2, mendapatkan diskon 9.000. Oke, kita coba hitung total. Ini untuk pesanannya, lalu untuk diskon aktifnya di sini ada iga bakar sebesar 10%. Simpan menu ke file. Sini muncul menu txt-nya. Otomatis dia akan tersimpan. Untuk nama menunya, harganya, lalu untuk kategorinya di sini. Oke, kita coba lagi. Di sini saya akan mencoba menambahkan diskon lagi untuk sop buah. Diskonnya 15%. Kita coba untuk memesan. Untuk iga bakarnya 1 aja. Lalu untuk sop buah kita tambah pesanan lagi. Untuk sop buah 1 aja. Klik no. Oke, kita coba untuk menghitung totalnya. Ini udah muncul untuk struk pemesanannya iga bakar 1, sop buah 1. Untuk diskon aktifnya sop buah sebesar 15%. Untuk total belanjanya 65.000, diskonnya 3.000. Lalu untuk total bayarnya 62.000. Oke, kita keluar. Sini muncul, terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.